Bapak, Ibu, Saudara, kita akan bersama-sama mengikuti kebaktian pada hari Minggu 7 Juni 2020. Adapun tema minggu ini, dengan kuasa Tuhan jadi pekabar kabar baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan datang dan berbakti kepada Tuhan. Karena itu, mari persiapkan hati dan pikiran agar melalui kebaktian ini kita dapat memuliakan Tuhan. Mari dengan kesungguhan kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 17 bait 1, 4, dan 7. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Raja yang mulia, biarlah hamba-Mu mengagungkan-Mu selalu. Hingga aku ini sungguh beribadat, sama seperti malaikat, dan benar mendengar firman-Mu ya Tuhan, agar ku lakukan. Jadikanlah aku hamba bersahaja dalam damai dan sejahtera. Sucikanlah aku agar Kau ku pandang dalam roh dan kebenaran. Arahku padamu, wajah-Mu ku cari kini dan abadi. Jemaat terkasih, melalui tema kebaktian hari ini dengan kuasa Tuhan jadi pekabar kabar baik, kita akan bersama-sama memaknai damai sejahtera Tuhan yang senantiasa menyertai orang percaya untuk mengambil bagian dalam karya mengabarkan kabar baik, yaitu dengan memberikan kesaksian yang baik tentang Allah yang hidup melalui kehidupan kita. Seperti yang ditulis dalam 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus telah membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kita sambut dengan nyanyian Kidung Kabungahan Enggal 87
bait pertama dan ketiga. Aya hiji Gusti luhur pangkatna. Aya hiji Gusti luhur pangkatna, nami nanggesohor ka mana-mana, laksaan jalma nu nyanggakeun hormat, sareng diparuji ku malaikat. Tacan nyaho maneh, saha eta Gusti anu sohor teh. Gede kawasana eta Gusti teh, asina kacida ka jalma kabeh, sakurang nu nurut akeun di dunya, tangtu dicarandak asup sawarga. Abdi hayang pisan dipaparin asih dikarunyaan. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, yang diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi. Ya Allah Bapa, inilah doa pengakuan dosa kami Tuhan. Ampunilah kami orang yang berdosa ini, yang seringkali lalai dalam menjadi pelaku firman Tuhan. Ya Kristus, jadikanlah kami pembawa dan penyebar keharuman-Mu kepada siapa saja yang ada di rumah, di kantor, dan di lingkungan kami. Ya Roh Kudus, pimpinlah hidup kami, ubah kami agar hidup kami dapat menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang di sekeliling kami. Inilah doa kami, ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Kita sambut dengan pujian dari KJ 028 bait 1, 2, 3, dan 6. Ya Yesus, tolonglah. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskar-Mu. Ya Yesus yang menang, sertai hamba-Mu, beri di sengsara dan perang percaya yang teguh.
Yesus penebus, berilah akhirnya kesukaanmu yang kudus di negeri Baka. Dengarkanlah berita anugerah menurut Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39 yang berbunyi demikian. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberikan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 383 bait 1 dan 2. Sungguh indah kabar-Mu ini. Sungguh indah kabar mulia, percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Dia cari yang berdosa, cari di kau pun. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini di kau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini bersama-sama kita kembali akan disapa oleh kebenaran Sabda Tuhan pada Minggu 7 Juni 2020. Bacaan kita terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius. Matius 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20.
Matius 28 ayat 16 sampai 20. Jika Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah telah menyiapkan bacaan kita, mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, dan sembah ya Allah, kami haturkan kehadirat-Mu yang kudus. Kami berterima kasih untuk berkat Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami bersyukur untuk kesempatan yang baik, di mana pada Minggu 7 Juni 2020 ini, kembali kami bersama-sama bersatu hati, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan menyiapkan hati dan pikiran kami untuk disapa oleh sabda-Mu. Tolong setiap kami, kuasai kami oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh dimampukan untuk dapat mengerti dengan benar, memahami dengan baik sabda Tuhan. Berkati hamba-Mu yang lemah, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, kiranya hamba-Mu ditolong oleh Roh Kudus, sehingga hamba-Mu boleh dimampukan untuk boleh menyampaikan pesan kebenaran sabda-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Allah, karena kami anak-anak-Mu saat ini telah siap dan sedia untuk mendengar. Amin. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perintah untuk Memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yang berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik tema hari ini. Dengan kuasa Tuhan jadi pekabar kabar baik. Tema ini sederhana tetapi sangatlah bermakna. Tema ini mengingatkan saya dan saudara bahwa kita dipanggil dan diutus untuk jadi pekabar-kabar baik. Tentu ini tidak mudah. Dan sangat mungkin ada orang berkata, "Aduh, kumaha carana Gusti? Dabi mah teu bisa nanaon. Harta teu boga, banda teu aya, pangabisa teu loba."
Ini yang mungkin seringkali jadi alasan banyak orang menolak pekerjaan Allah. Kita seringkali menyerah dengan alasan tak bisa. Kita lupa kalau kita tidak bisa, maka Tuhan itu sesungguhnya bisa. Jadi mun can bisa pasti bakal bisa. Mun teu bisa kudu diajar bisa. Teu bisa wae sabisa-bisa kudu jadi bisa. Sabab aya Gusti nu sagala bisa, nu kawasa jeung nu loba panga bisa. Ya Gusti Allah itu adalah sosok yang sagala bisa. Dan bacaan kita memperlihatkan saudara-saudara hari ini bagaimana pertemuan Yesus yang terakhir, Yesus yang sagala bisa itu dengan para murid. Sebelum Yesus naik ke surga. Dalam perjumpaan itu Yesus menyampaikan sebuah amanat yang sering disebut sebagai amanat agung. Pesan itu begitu kuat bagi para murid. Dan kita saat ini, pesan yang sangat relevan untuk terus kita gaungkan dan sebarkan pada banyak orang. Pesan menjadi pembawa kabar baik. Ini panggilan kita saudara-saudara. Karena itu kalau kita memilih diam, asa kupiraku. Kalau kita memilih enggan, asa kacida. Kalau kita bersikap masa bodoh, menikah bina-bina. Kalau kita lupa asa kuteng teuingeun, geus loba dibere, embung mere. Ingatlah saudara-saudara bahwa kita ini diberi untuk memberi, dikasihi untuk mengasihi. Diberkati untuk menjadi berkat, diampuni untuk mengampuni, diselamatkan untuk mewartakan karya keselamatan Allah pada sesama. Dalam konteksnya kita masing-masing. Karena itu saudaraku, mari kita merenungkan firman Tuhan di Minggu 7 Juni 2020 ini. Dengan kesediaan kita, dengan kesanggupan kita dan tekad yang kuat. Melakukan apa yang Tuhan Yesus amanatkan. Menjadi pembawa kabar baik. Dengan melakukan B2+. B yang pertama, kita diajak bergerak. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kata pergilah dalam bahasa Yunani poreutentes diartikan ke tempat mana saja kamu pergi. Mana saja kamu berada. Dari sini kita memahami bahwa Tuhan mengutus setiap kita untuk melakukan tugas dalam konteks di mana kita sekarang hidup dan ada. Tidak selalu dipahami harus pergi ke pelosok. Artinya dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi, telah lakukan karya bagi Tuhan dengan apa yang bisa kita lakukan. Ya, terus dan janganlah diam. Sebab pergi itu artinya bergerak. Pergi itu melakukan sesuatu, pergi itu aktif. Kita diajak memiliki hati yang pergi. Sebab hati yang pergi adalah hati yang tergerak dan bergerak untuk orang lain. Dalam konteks kita saat ini, apakah hati kita tergerak
lalu kita bergerak menolong sesama kita. Hati yang pergi adalah hati yang tidak memikirkan diri sendiri. Namun sayangnya saudara-saudara, masih banyak orang yang tidak mau pergi atau tidak mau bergerak dan lebih memilih diam dengan situasi yang ada. Padahal tanpa pergi, maka tidak akan terjadi apa-apa. Tanpa pergi, tidak akan ada perubahan apapun. Lalu saudara-saudara, mengapa Yesus mengutus para murid dan kita untuk pergi? Ayat 19a menegaskan, kita diminta pergi untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Artinya apa saudara-saudara? Saya memahami kalimat ini hendak menegaskan tentang gaya hidup seorang murid Yesus, yang kapanpun dan dimanapun ikut gurunya. Jadi kalimat menjadikan semua bangsa muridku bukan soal menjadikan orang lain beragama Kristen, tetapi ini soal bagaimana bersikap seperti Yesus dan melakukan segala sesuatu yang Yesus ajarkan, yang Yesus teladankan bagi kita. Karena itu menjadi murid Yesus tidak berhenti pada pengakuan dalam hati, atau tidak berhenti ketika kita dibaptis sebagai tanda atau materai bahwa kita telah menjadi bagian dari keluarga besar kerajaan Allah. Tidak di situ, tidak sampai titik itu. Menjadi murid itu adalah identitas kita, sehingga pengakuan sebagai murid itu harus nampak dalam laku hidup kita setiap hari. B yang kedua, B plus, berubah dan berbuah. Ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita tahu perintah utama Yesus adalah hidup di dalam kasih. Kita kenal ajaran Tuhan itu, lakukan itu, tunjukkanlah melalui keteladanan kita, lakukan semuanya, bukan setengah, lakukan dengan rela, dengan suka, dengan cinta. Karena itu panggilan kita. Kita diajak untuk melakukan dan mengajarkan apa yang Yesus ajarkan. Kita diajak berubah dan berbuah. Dan syarat untuk itu, kita bisa terlebih dahulu melakukan ajaran Kristus, juga melakukan apa yang Yesus teladankan. Berarti hidup yang bersedia berubah dan berbuah di dalam kesaksian kehidupan keteladanan kita. Saudara-saudara, hidup yang berubah dan berbuah adalah hidup yang perkataan dan tindakannya nyambung. Gogogna hade tagogna gehade hade sagalana. Itu artinya seluruh kehidupan kita adalah kesaksian bagi sesama. Kesaksian itu semata-mata bukan hanya ketika kita dibaptis, tetapi lebih kepada laku hidup yang sesuai dengan iman kita. Iman yang mampu terus bertumbuh dan berbuah setiap hari. Saudaraku, menjadi pekabar baik itu tidak hanya secara verbal, tapi juga dengan laku hidup. Teruslah menjadi pekabar kabar baik. Jangan takut, sebab Yesus menjanjikan
bahwa Ia akan menyertai senantiasa para murid dan juga kita sampai akhir zaman. Itu janji penyertaannya, sekaligus kekuatan dari Yesus bagi kita semua dalam menjalankan misinya. Mari saudara, lakukanlah B2+, bergerak, berubah, dan berbuah. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di segala abad dan tempat mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Saudara-saudara, bersama-sama kita berdoa. Mari. Kami boleh diingatkan ya Allah oleh sabda-Mu untuk dapat menjadi pembawa kabar baik dalam kehidupan kami. Karena itu mampukan kami untuk melakukan itu. Mampukan kami dengan setia untuk terus menyaksikan kebaikan Allah, kasih Allah kepada dunia. Kami bersyukur untuk pemeliharaan yang Tuhan terus anugerahkan dalam kehidupan kami. Kiranya kami boleh mensyukuri itu, dan rasa syukur kami boleh kami wujud nyatakan melalui hidup yang setia. Berkati GKP Jemaat Bandung dengan segala pelayanannya. Kiranya setiap kami boleh membangun kerjasama yang baik, sehingga pelayanan yang ada boleh dikelola dengan baik, dijalankan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan, dan itu boleh membawa dampak yang baik bagi kehidupan setiap kami. Bahkan GKP Bandung boleh menjadi berkat dan kehadirannya terus dirasakan oleh banyak orang. Berkati setiap pelayanan di GKP Jemaat Bandung, begitu juga yang ada di pos kebaktian Ganjar Temu, pos kebaktian Cinunuk, dan juga untuk pos Rumah Sakit Immanuel, bahkan juga Jambu Raya dan Langensari. Biarlah kami boleh tetap membangun relasi dan komunikasi yang baik ketika kami harus melakukan banyak hal di rumah karena pandemi virus corona. Allah yang baik, saat ini kami bersyukur untuk beberapa saudara yang Tuhan boleh tambahkan usia. Berkati mereka sehingga mereka mampu terus bersyukur akan kebaikan Tuhan. Berkati sesama kami yang dalam minggu-minggu ini berada di dalam masa pemulihan karena sakit penyakitnya.
Kami mau berdoa untuk Bapak Sukardi Sayirun, Ibu Hana Sarean, Bapak Toto Okto Hatawan, Bapak Iwayan Karda, Ibu Umi Kaidun, Bapak Warnata, Bapak Undang, Ibu Ati Miharyati, Saudari Irma Mintareja, Ibu Parwati Emdani, Bapak Rahman Kaiin, Ibu Min Suhaimi, Ibu Ani SJun Sarean, Ibu Asnita Rifai, Ibu Ani Marsali, Bapak Edi G. Majia, Ibu Helmi Melina, Bapak Akas Ringo-Ringo, Ibu Elizabeth Kario, Bapak Dr. PS Napitupulu, Bapak Engkong Ana, Bapak Rasmadi, Bapak Panjaitan, Bapak Dudi D. Marsali, Bapak Rukman, Bapak Harso Lumadio, Ibu Harni Meliani, Bapak Endang Hidayat, dan Saudara Leonardos Bayu Aji. Kiranya berbagai upaya usaha perawatan dan pengobatan Tuhan berkenan memberkatinya, sehingga mereka boleh dipulihkan dan mendapatkan kesehatan seperti sedia kala. Berkati ya Allah kedua saudara terkasih kami, Mikael, Sairin, dan juga Reni, yang pada hari Sabtu 13 Juni akan melangsungkan pemberkatan nikah di GKP Jemaat Bandung. Tuhan memberkati setiap persiapan, Tuhan memberkati kebaktian pemberkatan nikah dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Walaupun kehadiran umat Tuhan akan sangat dibatasi, biarlah mereka boleh tetap merasakan kasih Tuhan, sehingga pernikahan mereka boleh tetap berada di dalam sukacita. Berkati kehidupan sesama kami, anggota Jemaat GKP Bandung yang mungkin saat ini berada di dalam berbagai pergumulan, atau ada yang terdampak secara langsung ataupun tidak langsung karena pandemi virus corona. Tuhan menguatkan mereka, Tuhan menopang dan menolong mereka, dan biarlah setiap kami mau pergi, mau bergerak, sehingga hati kami tergerak untuk berbagi dengan mereka. Berkati pemerintahan bangsa kami di dalam berbagai upaya penanganan virus corona. Tuhan memberkati setiap upaya gugus tugas di berbagai daerah, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik, bahkan juga seluruh masyarakat Indonesia boleh mendukung dengan tetap menjaga pola kehidupan yang baik, jaga jarak, dan menjalani kehidupan yang sehat. Ampuni ya Allah segala dosa dan kesalahan kami yang sering kali kami pikirkan, katakan, dan perbuat. Dan kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami di dalam cinta kasih Tuhan. Bersama-sama saat ini ya Allah, kami juga mau berdoa dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini pada kami makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan menghayati pengajaran firman yang disampaikan dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya
jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan akan diiringi dengan pujian dari KJ 450 bait 1 dan 3, Hidup Kita yang Benar. Ucap syukur dalam Kristus bergema, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Hidupmu bukankah ungkapan syukur karena Yesus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kita akan naikkan persembahan kita dengan berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan beri terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami semua dalam kondisi apapun. Kiranya Engkau juga memakai kami di tempat ini untuk menjadi pelaku firman-Mu. Saat ini kami akan memberikan persembahan, kiranya apa yang kami berikan dapat berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan naikkan pujian dari KJ 426, bait 1, 3, dan 4. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena Kau jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih balas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena telah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa
dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Maka jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian sejak saat ini sampai selamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.